Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia Ramadhani dengan NIM terakhir 050. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengutipan dan perujukan. Yang pertama yaitu kutipan. Pengutipan dapat diartikan sebagai proses cara mengutip sebuah atau beberapa pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan. Nah, fungsi dari kutipan yaitu kutipan berfungsi sebagai pendukung opini penulis dalam memperkuat pendapat yang dikemukakan. Maka dari itu, kutipan dan topik pembahasan harus sejalan. Selanjutnya yaitu kutipan sebagai penentu kadar keilmiahan sebuah tulisan. Melalui kutipan, sebuah tulisan akan terlihat lebih akademis dan bersifat ilmiah. Dengan kutipan ini, segala sesuatu yang ada dalam tulisan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki pendukung yang valid. Selanjutnya yaitu sebagai kadar keobjektifan sebuah tulisan. Keobjektifan yang dimaksud adalah penyajian tulisan yang menghindari dominasi pendapat pribadi yang belum dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, dengan kutipan ini, pendapat pribadi dapat didukung pendapat orang lain sehingga dapat menekan unsur subjektivitas yang memaksakan pendapat penulis terhadap pembacanya. Nah, proses pengutipan juga harus dilakukan sesuai kebutuhan. Kutipan yang diambil dari sumber-sumber tertentu dan terpercaya digunakan semata-mata untuk mendukung opini dari penulis. Kutipan juga harus digunakan secukupnya, karena apabila mengambil kutipan secara berlebih akan dinilai sebagai karangan jiplakan semata. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Teks langsung bersifat otentik, yang artinya kutipan langsung harus sama persis seperti aslinya. Kutipan langsung berisi pernyataan yang pasti dan tidak dapat dimodifikasi redaksinya. Contohnya seperti konsep, definisi, rumus-rumus, dialog, landasan berpikir, peribahasa, ayat-ayat kitab suci, dan lain-lain. Ketentuan penulisan kutipan langsung. Penulisan kutipan langsung pendek ditulis dengan menambahkan tanda petik 2 di awal dan di akhir kutipan. Untuk penulisan kutipan langsung panjang atau lebih dari 40 kata, tidak disatukan ke dalam teks, melainkan ditulis secara terpisah. Penulisan dibuat menjorok ke dalam dan kutipan tidak menggunakan tanda petik. Penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Yang B yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang yang dikutip dari sumber tertentu dengan cara memodifikasi redaksinya. Syarat dari kutipan tidak langsung adalah substansi masih tetap mengikuti ide aslinya, tetapi menggunakan rangkaian bahasa dari pengutip. Kutipan tidak langsung sangat disarankan dalam sebuah karya ilmiah karena dapat terlihat kreativitas pengarang dalam menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu penulisan kutipan tidak langsung, ditulis sebagai kalimat biasanya tanpa menggunakan tanda kutip atau sebagainya. Yang C yaitu kutipan pendek. Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. Contohnya dapat dilihat pada PPT. Yang D yaitu kutipan panjang. Kutipan panjang adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Untuk format penulisannya seperti di bawah ini. Saya Nidia Aulia Ciputri dengan NIM terakhir 065 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kutipan sumber depan adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di depan teks kutipan. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit buku, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Pada kutipan sumber depan, nama pengarang buku ditempatkan di luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit buku ditempatkan di dalam tanda kurung. Contoh kutipan sumber depan: simbol yang tergantung pada tujuan mulia ataupun sakral dari benda itu, seperti yang dikemukakan oleh Richter dalam kurung 1988.22. It is and the work of interpretation that, dan seterusnya. Kutipan sumber belakang. Kutipan sumber belakang adalah kutipan yang penempatan sumber kutipan di belakang teks kutipan.
Sama halnya dengan kutipan sumber depan, sumber kutipan pada sumber belakang juga memenuhi 3 unsur. Hanya saja nama pengarang buku, tahun terbit buku, dan halaman buku ditempatkan di dalam tanda kurung semuanya. Nama pengarang dan tahun terbit dibatasi dengan tanda koma, sedangkan tahun terbit dengan halaman buku dibatasi dengan tanda titik 2. Contoh penulisan sumber belakang. Penganalisisan data ditujukan untuk mengupayakan pemahaman pembaca terhadap hakikat penelitian yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang berbunyi, analisis data adalah sebuah proses sistematis dalam mencari dan menata kepada pihak lain. Dalam kurung, Botgan dan Bigland, 1982.2.145, tutup kurung. Kutipan dalam kutipan adalah kutipan yang diambil dari sumber utama, namun teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain, bukan teks yang ditulis oleh penulis sumber utama. Contoh kutipan dalam kutipan. Konsep pendidikan merupakan hal yang sangat relatif karena pendidikan sangat tergantung dari tujuannya masing-masing. Ki Hajar Dewantoro dalam Badrun 1999.2.14 menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti dan seterusnya dengan dunianya. Keterangan kasus di atas menyatakan bahwa penulis mengambil pendapat Ki Hajar Dewantoro tentang konsep pendidikan. Pendapat Ki Hajar Dewantoro ini diambil atau ditemukan oleh penulis dalam buku yang ditulis oleh Badrun tahun 1999 di halaman 14. Kutipan dari 2 atau lebih sumber. Kutipan ini tidak berbeda dari jenis kutipan yang lain, hanya saja pada jumlah sumber kutipannya yang berbeda. Contoh penulisan kutipan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri dari larutan berfase padat dan terbentuk apabila larutan terlalu jenuh pada zat yang bersangkutan. Harun, 2010.256 dan Zurianto 2013.251 sepakat menyatakan bahwa endapan bisa berupa kristal atau koloid. Kutipan dari sumber yang ditulis oleh penulis tunggal dan jamak atau lebih dari 1 orang. Contoh kutipan ditulis oleh 1 orang pengarang. Pemahaman manusia terhadap simbol-simbol yang digunakan membutuhkan manusia untuk berpikir secara jernih dalam merumuskan simbol. Cashier 1979.2.31-32 membedakan tanda dengan simbol dan seterusnya. Selanjutnya contoh sumber kutipan yang ditulis oleh 2 orang pengarang. Bogland dan Bigland dalam kurung 1982 mengatakan bahwa bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan reflektif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif karena data penelitian dideskripsikan seperti apa adanya. Contoh sumber kutipan yang ditulis oleh lebih dari 2 orang pengarang. Sebagai hiburan, randai kerap kali dilaksanakan untuk mengiringi acara-acara adat dan perhelatan atau kenduri. Hal ini ditegaskan oleh Aston, dan kawan-kawan dalam kurung 1981.215 yang menyatakan bahwa permainan randai adalah bagian-bagian dari acara kegembiraan, perhelatan, ataupun bentuk-bentuk pesta lainnya di dalam masyarakat Minangkabau. Materi selanjutnya yaitu rujukan. Rujukan atau yang lebih dikenal dengan daftar pustaka atau daftar rujukan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk tertentu. Sebuah sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan adalah sumber tertulis yang memiliki sekurang-kurangnya 5 unsur, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, kota tempat penerbitan, dan nama penerbitnya. Ada 2 istilah yang sering digunakan dalam memandang rujukan sebagai sumber informasi. Istilah tersebut adalah daftar rujukan dan daftar pustaka. Kedua istilah tersebut sering disamakan namun memiliki hakikat yang berbeda. Daftar rujukan adalah semua informasi yang digunakan oleh penulis dalam memperkaya tulisannya dan digunakan secara langsung atau dikutip dalam karya yang dibuat. Sedangkan daftar pustaka adalah sumber informasi untuk memperkaya pemahaman penulis terhadap materi yang ditulisnya, namun tidak digunakan secara langsung
atau tidak dikutip dalam tulisan. Rujukan mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama penulis, tahun sumber, judul sumber, kota tempat sumber diterbitkan, dan penerbit. Yang pertama penulis. Ketentuan penulisannya adalah nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan, diikuti tanda koma, lalu nama depan. Tanpa diikuti gelar atau titel apapun, dibolehkan menyingkatkan nama pengarang. Bila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama dibalik dan pengarang kedua ditulis terbalik. Jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma dan DKK atau dan kawan-kawan. Jika dalam daftar rujukan terdapat lebih dari 1 rujukan yang ditulis oleh seorang pengarang, setiap daftar rujukan harus mencantumkan nama pengarang. Jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama ditulis EDS atau penyunting. Yang kedua, tahun sumber. Tahun sumber adalah waktu kapan buku sumber rujukan ditulis dan dipublikasikan. Ketentuan penulisan tahun buku adalah sebagai berikut. Ditulis sesudah nama pengarang dan diakhiri tanda titik. Tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Jika rujukan tidak diketahui tahun terbitnya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Yang ketiga, judul sumber. Ditulis cetak miring atau italik atau garis bawah bila ketik manual. Anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. Judul artikel, skripsi, laporan penelitian yang selain buku ditulis di antara tanda petik. Keterangan menyertai judul, yaitu jilid, edisi, terjemahan, ditulis sesudah judul diakhiri tanda titik. Khusus karya terjemahan dilengkapi nama penerjemah. Jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, majalah, atau media lain, ditulis di antara tanda petik dan dilanjutkan dengan pengarang, nama media atau buku tempat artikel itu dimuat, dan diakhiri tanda titik. Yang keempat, kota tempat sumber diterbitkan. Nama kota ditulis secara spesifik di mana sumber diterbitkan, lalu penulisan kota diakhiri dengan tanda titik 2. Yang kelima, penerbit. Penerbit adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan. Selain itu, penerbit juga bisa berupa nama percetakan yang mencetak sumber rujukan. Ketentuan penulisan penerbit adalah menulis lembaga penerbit dengan lengkap, menulis nama percetakan dengan lengkap, dan tanpa diakhiri tanda titik. Penulisan daftar rujukan dapat dilakukan dalam 2 gaya. Yang pertama, gaya bidang humaniora. Pemakaian tanda baca sesuai dengan kaidah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Patut diingat bahwa angka tahun ditempatkan di belakang keterangan penerbit dan unsur-unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik. Contoh, Effendi, S. Panduan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, cetakan pertama, Jakarta, 2, Pustaka Jaya, 1995. Yang kedua, gaya bidang sains, yaitu tahun terbitnya ditulis di belakang nama pengarang dan huruf kapital hanya dipakai pada kata pertama judul. Kata lainnya selain nama diri ditulis dengan huruf biasa. Contohnya sama seperti yang bidang humaniora. Hanya saja tahunnya diletakkan di depan dan judul buku hanya ditulis kapital pada kata pertama. Yang ketiga, gaya kombinasi. Contohnya, Effendi, S. 1995. Panduan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cetakan pertama, Jakarta, 2, Pustaka Jaya. Pemilihan gaya penulisan daftar rujukan harus konsisten, artinya gaya humaniora dan sains maupun kombinasi hendaknya tidak digunakan secara bervariasi di dalam sebuah daftar rujukan. Saya Sylvia Eka Oktaviana dengan 3 nomor NIM terakhir 047 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rujukan dari koran atau majalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan rujukan dari koran atau majalah adalah 1. Nama pengarang ditulis paling awal, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan berhuruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. 2. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil
kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. 3. Judul artikel ditulis di antara tanda petik 2, seperti pada contoh. Rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan berupa dokumen resmi negara dan lembaga. Teknik penulisannya seperti pada contoh berikut. Rujukan dari internet. Rujukan dari internet berupa karya individual. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal atau dicetak miring, dengan diberi keterangan dalam kurung atau online. Volume atau nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan disertai tulisan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Seperti pada contoh. Rujukan dari internet berupa artikel jurnal. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahasan diskusi, atau dicetak miring, dengan diberi keterangan dalam kurung atau online, volume atau nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan disertai tulisan waktu pengunduhan dalam tanda kurung. Seperti pada contoh. Rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahasan diskusi yang dicetak miring dengan diberi keterangan dalam kurung atau online. Kemudian diakhiri dengan alamat pos L atau pos elektronika sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan yang ditulis di antara tanda kurung, seperti pada contoh. Lalu yang terakhir ada rujukan dari internet berupa pos elektronika atau pos L pribadi. Penulisannya diawali dengan nama pengiriman pos L jika ada, lalu diikuti keterangan dalam kurung alamat pos L pengirim, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan topik isi bahan yang dicetak miring, lalu nama yang dikirimi email dengan disertai keterangan dalam kurung atau alamat pos L yang dikirimi, seperti pada contoh. Catatan kaki. Catatan kaki ialah keterangan mengenai rujukan, kata, dan ungkapan di dalam teks yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku yang biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil dibandingkan huruf di dalam teks, yang berfungsi untuk menambah referensi uraian dalam naskah pokok. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penulisan catatan kaki. 1. Catatan kaki berfungsi sebagai pemberi keterangan tambahan yang bersifat umum atau yang berasal dari sumber lisan. Maksud pembuatan catatan kaki yang berdiri sendiri dan tidak dimasukkan ke dalam uraian adalah agar perhatian pembaca tidak beralih dari pokok bahasan. 2. Catatan kaki ditempatkan pada bagian bawah halaman. 3. Nomor catatan kaki dalam teks diletakkan langsung di belakang huruf terakhir pernyataan yang diberi catatan ditulis naik setengah spasi. 4. Catatan kaki lebih dari 2 baris ditulis dengan 1 spasi. 5. Penulisan catatan kaki yang berupa rujukan dimulai dari nama akhir pengarang, judul rujukan, kota tempat penerbitan, penerbit, tahun, dan nomor halaman, seperti pada contoh yang sudah tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.